Ini Bapak, saya juga tertarik ingin menanyakan tentang buku Jayapura Emas 2021. Bapak cetak buku ini hampir 2000 lebih ya, 2010 lebih dan tidak Bapak jual. Hanya Bapak bagi-bagikan secara gratis kepada masyarakat. Kira-kira apa tujuannya dan apa yang ingin Bapak capai dengan Bapak membagikan Jayapura Emas ini kepada masyarakat? Ya, terima kasih. Jadi memang karena pekerjaan saya kan sudah pensiun, gitu. Acara di Riwe itu kan tidak tiap hari, mungkin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Jadi waktu luang saya itu banyak. Nah, sambil melihat situasi perkembangan daerah, dinamika yang ada di daerah, lebih baik saya mengisi dengan menulis buku. Itu adalah bagaimana pikiran-pikiran saya yang bisa saya sumbangkan kepada masyarakat saya, terutama di Kabupaten Jayapura, untuk kira-kira bisa melihat masa depan yang lebih baik, masa depan baru yang lebih baik. Nah, tentu untuk mencapai masa depan yang kita impikan, yang kita harapkan itu tentu eh, tidak serta-merta seperti kita membalik telapak tangan, tapi kita harus menyiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita, tenaga kita. Lalu kita harus melewati beberapa rintangan, tantangan yang mungkin selama ini menjadi kendala, itu harus kita lewati dengan baik. Baru kita memasuki satu masa yang dengan cara seperti itu. Tentu ini harus uh, merubah cara cara pandang dan cara gerak ya, bisa mengajak supaya kita bisa berbuat seperti itu. Tidak cukup kalau saya harus berbicara satu persatu, Ya, ya, sangat bisa. ya, ya. Oleh karena itu, cara yang mudah yang saya bisa bagikan pikiran saya, Ya, ya. buku ini saya cetak sesuai dengan saya bisa bagikan kepada masyarakat. 2000 buku ini memang saya ingin bagikan kepada masyarakat apa? Karena para pemimpin, Ya, ya. para pemimpin di daerah, pemimpin adat, pemimpin agama, pemimpin pemerintahan, pemimpin-pemimpin partai politik, pemimpin dari paguyuban-paguyuban dan berbagai organisasi dan sebagainya. Silakan mereka membaca, teman-teman membaca. Ini adalah suatu gagasan, cara sumbangsi saya, kontribusi saya kepada daerah tercinta, kepada masyarakat tercinta untuk bisa ini loh. Kalau kita mau, kita akan melihat masa depan Kabupaten Jayapura yang lebih baik. Ini caranya. Siapapun pemimpinnya, silakan. Yang penting dia pakai arahan dari itu, metode dari apa yang akan lebih simpel, lebih cepat kita bisa capai cita-cita itu. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Di sini saya tulis Jayapura Mas 2030. Artinya kalau pemilu kada 2024 kemungkinan eh, pelantikan 2025, itu artinya ini satu periode seorang pemimpin. Itu kita sudah bisa mencetak itu Jayapura Mas, gambaran rakyat sudah bisa melihat yang dimaksud di dalam itu begini. Mulai dari tata ruang, kehidupan masyarakat sampai bagaimana produktivitas yang bisa terbangun ya, menuju kepada tiap orang itu bisa mandiri, tidak boleh ada lagi tergantung dari orang lain, tapi dia betul-betul semua itu mandiri, tetapi dengan sistem kerjasama yang baik, saling dukung, saling membantu mewujudkan sebuah Jayapura baru yang baik, yang sebut Begini Bapak, ada dampak yang mengejutkan ketika Bapak meluncurkan ini. Salah satunya adalah dari Hendrik Yance Uda, Dua Gerakan Cinta Indonesia ini, yang mengatakan sangat kagum sekali dengan buku ini, dan ini bisa dijadikan suatu roadmap, panduan untuk membangun Kabupaten Jayapura 2030 sebagai kabupaten yang modern dengan berbagai gerakan-gerakan pembangunan. Bagaimana pendapat Bapak tentang roadmap yang dimasukkan oleh Hendrik Yance Uda ini, Bapak? Ya, itulah saya katakan bahwa kalau ketika buku ini sampai di para pemimpin,
mereka pasti akan memiliki kemampuan untuk menganalisis dan memanfaatkan tulisan ini, informasi ini. Nah, mereka akan terbuka untuk lihat peluang-peluang itu. Jadi itu menunjukkan kecerdasan dari seorang Hendrik Witbooi, lihat peluang dan menangkap satu pesan dan menangkap satu peluang. Memang buku ini hanya berbicara tentang ini loh, peluang begitu banyak tersedia. Kita semua dari semua sisi kita bisa manfaatkan, bisa mengembangkan diri kita, mengembangkan daerah kita. Ketika kita mengetahui ada jalan menuju ke sana dengan lebih efisien, lebih efektif. Nah, jadi saya pikir itu adalah yang kita harapkan, bahwa para pemimpin yang membaca akan langsung bisa menerjemahkan itu di organisasinya, di kampungnya, di rumahnya, di mana-mananya. Siapa dia, tapi kita mulai dari pemimpin. Nah, itu akan lebih cepat, dia akan bawa, akan berdampak kembali lebih cepat. Bapak, saya sebagai seorang jurnalis atau seorang pimpinan redaksi dari suatu koran online yang lebih 10 tahun bertugas di Jayapura, Papua, yang sangat memahami culture sosial politik budaya di sana, Bapak. Bapak John ini saya lihat adalah sebagai seorang yang menganut tipikal kepemimpinan servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Terkadang saya tahu Bapak dapat 3, keluar 7, keluar 5. Bapak lebih banyak menolong orang, keluarga, segala macam, kebutuhan, baik pun dari masyarakat. Nah, apakah servant leadership ini cocok untuk dijadikan semacam suatu patokan di dalam memimpin Kabupaten Jayapura, umpamanya Bapak, siapapun pemimpinnya? Ya, di awal mungkin seperti itu, tapi pikiran yang saya tuangkan dalam buku ini, ke depan setiap orang akan menghasilkan untuk dirinya dan surplus, sehingga setiap orang bisa memberikan kepada yang membutuhkan. Harapannya setiap orang yang ada di Kabupaten Jayapura, siapapun dia, entah itu orang asli Kabupaten Jayapura, orang asli Papua dari berbagai daerah, atau masyarakat pendatang dari mana, dari seluruh penjuru Nusantara yang sudah menjadi orang Kabupaten Jayapura, artinya sebagai warga negara Kabupaten, warga kabupaten, bahkan orang-orang asing yang ada di sana. Jadi kita tidak melihat siapa latar belakangnya, itu akan mendapat manfaat dari Jayapura Baru itu, Jayapura Masih. Harapan saya, setiap orang, setiap keluarga akan produktif, dan kalau semua sudah produktif, berarti Kabupaten Jayapura bisa menjadi saluran berkat kabupaten-kabupaten lain, saudara-saudara yang pikiran saya.